Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kita kembali bertemu lagi ya di mata kuliah Teknologi Informasi untuk Psikologi. Kali ini kita ada di pertemuan 4 ya. Saya share screen terlebih dahulu bahasan yang kita pelajari. Baik, pertemuan 4 kita akan bahas, kalau kemarin Anda sudah belajar tentang software ya, perangkat lunak, sekarang perangkat keras ya. Perbedaannya apa Pak? Perangkat lunak sama perangkat keras. Gampang saja, enggak usah sulit-sulit ya kan. Perangkat keras itu bisa disentuh, bisa diraba ya, bisa diraba. Sedangkan perangkat lunak hanya bisa dilihat tanpa bisa disentuh. Bisa dimengerti ya gambarannya. Tetapi bisa kita gunakan untuk bekerja, untuk apa? Untuk mengolah data dan sebagainya macam. Tetapi perangkat software itu juga tidak bisa jalan tanpa ada hardware ya. Hardware hanya seonggokan besi rongsokan kalau tidak ada softwarenya. Jadi suatu hal yang saling melengkapi. Dan software dan hardware tidak akan bisa bekerja tanpa ada brandware. Brand itu ya, brandware, otak ya. Otak. Siapakah brandware? Siapakah brandware? CPU, Pak. Brandware ya. CPU itu hardware ya. CPU hardware. Brandware siapa? Operatornya, Pak. Ya, brandware itu kita semua manusia, itu brandware. Jadi hardware dan software tidak akan bisa bekerja tanpa brandware ya. Software tidak akan bisa bekerja tanpa hardware, dan hardware hanya seonggokan besi rongsokan kalau tidak ada software ya. Itu relasinya. Jadi komponen perangkat keras itu CPU ya. CPU itu apa sih? Prosesor. Jadi kalau orang bilang komputer itu CPU itu salah, prosesor ya. Besarnya hanya sebesar ini, sekitar 2 jempol lah, 2 jempol. Segini ini, itu CPU, otaknya dari komputer. Terus media penyimpanan, memori, input device, output device. Jadi kalau Anda pernah tahu tulisan I garis miring O ya, I garis miring O ya, enggak usah bingung itu apa, input output ya. Input itu peralatan masukan, output itu peralatan yang dikeluarkan. Inputnya apa Pak? Pertemuan kita kali ini ya, inputnya ini mic saya ya, ini input ya kan. Anda bisa mendengar suara saya, itu input dari mic ini kamera, ini input ya kan. Anda bisa melihat outputnya lewat layar Anda. Anda bisa dengar suara saya lewat apa? Speaker Anda ya kan, itu output. Kalau ini namanya apa? Input. Jadi tidak usah bingung dengan input dan output. Anda ngetek itu input atau output? Input, Pak. Input. Outputnya di layar ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian communication device. Communication device itu ya yang berhubungan dengan jaringan ya, internet ya kan. Nah, ini communication device. CPU ya, di sini ada 4 bagian di situ di CPU itu ada 4 bagian, control unit ya kan, terus arithmetic and logic unit ya, ini arithmetic sendiri, logic sendiri, kemudian bagian berikutnya apa, sirkuit ya, sirkuit ini sirkuit. Jadi yang menghubungkan antara control unit dan arithmetic dan logic unit. Kontrol itu apa? Agar pekerjaan CPU tidak overlap ya, itu kontrol. Arithmetic berarti CPU ngurusi masalah hitung menghitung, aritmatika. Logic berarti CPU bisa melakukan perbandingan ya, lebih besar lebih kecil
if ya, pakai if itu apa? Jika dan maka, lah itu CPU bisa melakukan di logic unit. Terus perangkatnya dari mana? Kalau dulu dari perangkat besar di sejarahnya ya. Terus kemudian semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil jadi chip ya, chip ya yang sebesar segini. Bahkan kalau di HP monitor CPU-nya akan lebih kecil lagi. Ya. Seperti itu. Terus perangkat keras siklusnya, tentu saja perangkat keras tidak mudeng bahasa manusia. Taunya hanya bahasa mesin. Ya, bahasa mesin itu isinya apa? 1 dan 0. Gitu. 1 yes, true, 0 false atau no. Seperti itu. Nah, tentunya mesin siklus mesin yang pertama fetch ya. Fetch. Ambil perintahnya, kemudian di decode. Decode itu apa? Ditranslatekan ya, ditranslatekan dari bahasa manusia, seumpama play, terus kemudian apalagi print, terus kemudian apalagi present, ya kan, menampilkan dan sebagainya, didekode oleh mesin ya menjadi bahasa mesin, diterjemahkan, kemudian dieksekut ya, dieksekut atau dieksekusi sesuai dengan permintaan user, kemudian log-lognya di store ya, disimpan, ya, disimpan entah itu di database, RAM ataupun ROM ya, ada RAM, ada ROM. Selama ini yang Anda ketahui hanya hard disk dan RAM. ROM itu apa? ROM itu settingan settingan dari pabrik ya, tidak bisa diubah-ubah. Jadi kalau Anda buka komputer Anda, laptop Anda, itu pasti saat buka itu ada layar pertama apa? Mereknya ya, merek komputer Anda. Terus kalau di komputer rumah berarti merek motherboard Anda. Nah, terus kemudian Anda lihat tuh di bawah tulisan itu ada kecil-kecil, pencet F1, F2 dan sebagainya macam. Nah, itu ROM ya. Read only memory ya. ROM itu read and only memory. Kalau RAM apa? Random access memory. Nah, seperti itu. Nah, itu settingan yang bisa nyeting hardware, itu ROM. Terus kemudian communication device. Tadi saya katakan bahwa dia mengkomunikasikan antara satu device dengan yang lainnya. Faktor penentu prosesor itu baik apa enggak, cepat apa enggak, tentu saja kalau di dunia elektronik ya enggak ada harga murah baik gitu. Artinya ada harga ada rupa ya. Menurut saya ya. Jadi seumpama Anda kalau milih apa itu harga murah, ini merek ini baik dan sebagainya, murah, terjangkau dan sebagainya. Tapi all over atau secara umum di dalam elektronik ada harga, ada barang. Seperti itu ya. Bisa dimengerti ya. Nah, itu apa kecepatan sistem clock ya, kecepatannya berapa? Bus width ya, lebar pengiriman datanya berapa? Terus size cache memorinya berapa? Lah itu kalau Anda beli prosesor ya, itu yang sekotak segini itu di atasnya pasti ada tulisannya. Yang Anda tahu kan biasanya cuma dual core, core i3, core i5, terus core i7 dan sebagainya macam ya. Nah, itu pun variannya banyak ya, varian kecepatannya, varian bus width-nya ya, bus width atau lebar data ya. Lebar data dia bisa melewatkan berapa data, terus kemudian cache-nya, memorinya berapa. Nah, itu semakin besar sistem clock, semakin besar bus width, terus semakin besar cache, ini berarti prosesor akan semakin baik. Terus kemudian ini tadi sudah saya jelaskan pengambilan instruksi ya, fetch, terus kemudian penerjemahan, decode, eksekusi, terus kemudian penulisan hasil eksekusi atau store ya, store, dan berikutnya tadi dikomunikasikan. Nah, ini motherboard, mainboard. Jadi yang Anda sebut prosesor itu tempatnya CPU itu tempatnya hanya di sini nih, prosesor ya. Terus ini nanti ada kipasnya ya, dipasang di sini kipasnya. Ini RAM ya. Terus
setiap motherboard settingannya sendiri-sendiri ya. Ini untuk hard disk dan sebagainya. Tapi gambarannya seperti itu. Nah, satu hal yang mengapa komputer Anda, laptop Anda, kalau Anda matikan sekarang, shutdown sekarang, setahun lagi Anda hidupkan, waktunya ikut tahun depan apa waktu sekarang? Waktu sekarang. Waktu sekarang. Berarti kalau tahun depan, tahun 2023, saya lama itu tidak buka laptop. Terus saya hidupkan. Saya hidupkan komputernya. Waktunya ikut waktu 2023 apa waktu sekarang? 2023, Pak. 2023. Kalau waktu sekarang berarti trouble komputer Anda gitu. Mudeng maksud saya. Nah, mengapa kok komputer saat mati tetap jamnya hidup gitu? Walaupun tahun depan saya baru akan buka atau bulan depan baru buka, pasti tanggalnya ikut bulan depan gitu. Kalau yang normal ya, yang normal. Nah, ini karena ada baterai CMOS di sini ya. Baterai CMOS, dia yang menghidupi komputer paling enggak untuk perhitungan waktu saat komputer itu mati. Jadi makanya kalau bulan depan Anda buka ya ikut tanggalnya bulan depan, tahun depan Anda buka juga ikut tanggalnya tahun depan. Nah, kalau biasanya kalau waktu Anda seumpama setahun depan, sebulan depan, waktunya kok beda, Anda harus nyeting waktu lagi karena berhubungan dengan internet, email, dan sebagainya, berarti baterai ini yang bermasalah. Jadi tinggal diganti, harganya 5.000, seperti baterai jam. Nah, ini bagian-bagiannya nanti dibaca saja. Terus tentang motherboard, motherboard itu adalah papan rangkaian mikrokomputer utama. Jadi semua tersentralisasi terhubung dengan motherboard. Apapun ada alat elektronik, itu pasti ada motherboardnya. Ya. HP Anda kalau Anda buka, pasti ada motherboardnya juga. Seperti itu. Jadi tidak hanya komputer, tidak hanya laptop, semua alat elektronik Anda ada motherboardnya. TV Anda kalau dibuka pasti juga ada motherboardnya. Nah, kita kembali ke sini, RAM, Random Access Memory. Jadi ini memori yang digunakan saat komputer, saat HP, saat laptop Anda hidup. Ya. Nah, nanti kalau mati itu kan ada namanya proses shutdown ya. Kalau Anda mematikan komputer namanya apa? Shutdown ya. Ya, shutting Iya, down Pak. ya. Udeng ya? Iya, Pak. Udeng dengan shutdown ya. Komputer dipateni sih, biasanya kan teman-teman Anda juga bilang komputer di shutdown sih, ya kan? Nah, shutdown itu adalah proses pemindahan dari memori sementara yang RAM ini, ya, RAM ini kan memori sementara sebenarnya, ke hard disk, ya, ke hard disk. Nah itu makanya shutdown agak butuh waktu sekitar 1-2 menit lah, baru komputer itu bisa mati sepenuhnya. Seperti itu. Karena apa? Dia mindah data yang di RAM ke hard disk. Atau kalau di di HP berarti data dari mana? Dari RAM ke MMC, ya kan? Nah sama juga gitu. Ada prosesnya. Nah ini perkembangan RAM dari DRAM, sekarang dynamic RAM ya. Dulu ada static RAM, besar-besar nih RAM-nya. Terus EDORAM, terus SDRAM, dan sebagainya macam. Nah terus ROM ini bentuknya juga hardware. Kalau Anda lihat di sini, sorry saya kembalikan, ya di sini ada ROM ini. Nah ini ROM nih, kayak gini nih bentuknya hardware-nya. Kayak laba-laba ya, kayak laba-laba. Semua perangkat Anda pasti ada ROM-nya, entah besar atau kecil pasti ada. Ini. Karena itu adalah settingan pabrik ya. Isinya softwarenya settingan pabrik. Nah ini ROM itu juga perkembangannya pesat ya. Tadi kalau saya ngomong ROM itu Anda bisa akses di mana? Saat Anda menghidupkan komputer pertama kali. Ya, keluar mereknya ya, keluar merek komputer Anda kan. Lah, Anda lihat tulisan di bawahnya itu. Ada F1, F2 atau F apapun itu tergantung settingan komputer. Lah kalau Anda tekan itu, maka masuklah Anda ke settingan ROM.
ya, setting ROM. Nah, Anda bisa install ulang komputer, bisa nyeting waktu, bisa nyeting kecepatan prosesor, tapi hati-hati di situ. Kalau Anda tidak tahu setting-setting jeblok nanti ya, kecepatan prosesor di up tanpa lihat kecepatan fan, terus kemudian pendingin dan sebagainya macam nanti bisa jeblok. Nah, itu biarlah orang IT aja yang pakai ROM. Tapi kalau Anda mau lihat di dalamnya ROM ada apa, lihat aja enggak apa-apa. Ditekan aja F1, F2 atau del, biasanya tekan del itu tergantung settingan komputer Anda. Jadi saat merek pertama dibuka itu tulisan di bawah merek kanan atau kiri biasanya di sini ya. Nah, kanan atau kiri layar ini. Nah, kiri di bawah ini kan judulnya ya. Judul merek komputer Anda lah, ROM, settingan ROM itu ada di bawah-bawah. Udah kelihatan. Nah, di bawah-bawah seperti ini. Gitu. Nanti Anda lihat. Baik, terus kemudian video RAM ya. Video RAM ini perkembangan dari MMC ya. Terus kemudian ada juga slot-slot card yang lain, video card, sound card. Kalau komputer Anda kurang lebih jeduk ya, kalau orang Jawa bilang jeduk ya, artinya biar lebih greng lagi dengarnya, musiknya, apalagi kalau dangdutan, Anda bisa beli sound card untuk komputer Anda biar lebih keren suaranya. Modem card ya, modem card atau network interface card ini digunakan untuk internet ya, internet atau jaringan. Jadi modelnya pakai kabel atau wireless. Terus kemudian ini untuk untuk grafik ya, untuk grafik. Terus kemudian ada RGB ya, ada PCI, ada RGB. Terus kemudian untuk USB ya, Universal Serial Bus ya. Sekarang sudah dulu kan IDE ya, kabelnya masih gede-gede. Berkembang ke USB. Sekarang berkembang ke mana? Kabelnya. Kabelnya berkembang ke mana? Kabelnya yang cepat tuh di TV-TV namanya apa? Yang dicolokkan di TV. Hah? Halo, kabel apa namanya? Perkembangannya dari USB. HDMI, Pak. Nah, HDMI, gitu ya perkembangannya sampai saat itu. Sehingga dengan HDMI kualitas gambar yang dikirimkan akan lebih baik lagi. Nah ini kalau di komputer pakainya ini ya, VGA card. Kalau Anda pengen main PS, main game-game yang berat-berat di komputer atau di laptop, pasti harus pakai VGA card yang apa? Integrated apa dedicated? Kalau ini? Integrated. Apa? Dedicated apa integrated? Kalau yang ini kan di luar ya, eksternal ya, kita beli sendiri ini, ya di luar motherboard ini. Jadi kita tempelkan di motherboard, tapi dia kan di luar. Nah itu disebut apa? Integrated apa dedicated? Halo, halo. Dedicated, Pak. Oke, jadi kalau dia punya sendiri seperti ini namanya dedicated ya. Integrated itu yang bagaimana? Integrated itu yang bersama RAM gitu. Jadi lihat aja itu kalau beli laptop itu Anda RAM-nya VGA-nya dedicated atau integrated. Biasanya kalau yang dedicated itu bisa untuk game-game yang besar gitu. Kalau integrated kan dia diambil dari RAM ya kalau integrated. Nah itu Anda perlu lihat itu. Terus kemudian flash memory, flash disk, magnetic storage seperti hard disk ya, hard disk eksternal dan sebagainya macam. Terus magnetic disk sorry
magnetic disk ini seperti ini ya, tape ya, tape apa itu? Tape zaman dulu tahu ya, yang pakai pita itu, atau Anda belum lahir itu? Sudah lahir belum ya? Pak. Pernah lihat? Sekarang kan CD ya. Nah, dulu magnetic tape. Nah, terus kemudian floppy disk, hard disk, ya kan, optical storage, ya, dan sebagainya macam. Terus kemudian karakteristiknya perangkat keras itu adalah kecepatan untuk media penyimpanan, volatility, ya. Volatility itu apa? Volatile. Volatility itu ada non volatile dan volatile, ya. Ini ya, volatility ya. Non volatile dan volatile. Apa itu, Pak? Non volatile itu adalah data tidak akan hilang ya jika listrik mati. Non volatile. Contohnya apa? Banyak. Contohnya apa? Hard disk, ya kan, dia akan tetap tersimpan datanya. Flash disk dia akan tersimpan. Magnetic storage dia akan tersimpan, ya. Tapi kalau volatile itu data akan hilang jika listrik mati. Apa itu? RAM, ya kan? Karena RAM itu adalah penyimpanan sementara, sehingga saat Anda sudah mengerjakan di komputer Anda bla bla bla, listriknya mati, ya. Nah, sekarang di di Word itu ada fasilitas backup, tapi kan tidak real time, tidak saat ketikan huruf terakhir Anda mati listrik itu masih ada, dia diambil dari terakhir dia nge-save secara dia menyimpan secara otomatis gitu. Nah, itu berarti apa? Volatile. Data hilang saat listrik mati. Ya, seperti itu. Nah, ini volatility. Terus metode aksesnya ada serial, random, paralel, portability-nya artinya bisa dipakai di perangkat apa saja, capacity, kapasitas. Nah, sekarang eranya sudah era tera ya, sudah bukan era giga saja, tapi era tera. Baik, hierarki ya, hierarkinya media penyimpanan itu dari yang paling mahal, yang paling tinggi, sampai yang paling rendah atau yang paling murah. Hierarkinya adalah seperti ini. Perangkat keras itu yang penyimpanan paling cepat, paling mahal adalah di CPU, di prosesor. Terus kemudian di cache, baru RAM, ya, RAM, ya. Terus kemudian baru turun ke magnetic disk atau hard disk, ya. Hard disk, optical disk, CD itu ya, CD itu optical disk. Terus kemudian ke magnetic tape. Ini tape ya, tape. Jadi kalau CPU berarti aksesnya high, cost harganya mahal, cost per bitnya. CPU minimal berapa yang paling murah sekarang sekitar 2 jutaan ya, cuma ini ya. Terus kapasitinya low. Jadi kalau semakin mahal, semakin cepat itu kapasitasnya low, kecil. Tapi kalau semakin murah ya, low, kapasitasnya dia semakin tinggi. Contohnya apa? Hard disk. Hard disk sudah sampai berapa? Tera ya, sudah sampai terabit. Ya, seperti ini. Nah, jadi ini optical disk itu DVD sampai berapa giga ya? Sekarang ya. Biasanya 8 giga ya. 8 giga, 16 giga. Flash disk sampai berapa giga? Flash disk 16 giga. Lebih dari 16 ada? Ada, Pak. 32, Pak. 32, ya. Nah, 64 ada, Pak. harganya terjangkau, ya, karena aksesnya speednya rendah, harganya murah, tetapi kapasitasnya tinggi, ya. Tapi kalau CPU dan sebagainya macam ini hierarkinya ini masih mahal, gitu. Tapi kapasitinya low, gitu. Ini ada hierarki dari media penyimpanan. Terus kemudian apa sih
primary storage dan secondary storage itu berarti primary itu temporary ya. Jadi kalau primary ini CPU case dan RAM itu temporary, artinya volatile tadi ya. Jadi sementara, penyimpanan sementara. Sedangkan secondary storage ya, hard disk, flash disk, DVD, ya kan, tape itu adalah permanen. Artinya listrik data tetap ada, tetap tersimpan walaupun listrik mati, seperti itu. Terus itu ya, jadi tahu perbedaannya ya. Mahal itu malah sementara, tapi yang lebih murah harganya itu malah yang permanen untuk penyimpanan data. Kecuali kalau hard disknya jatuh, rusak dan sebagainya macam ya, gitu. Terus kemudian tadi ya, hanya dapat menyimpan data jika komputer menyala. Berarti apa ini sifatnya? Volatile. Tulisannya volatile, bacanya apa? Volatile. Ya. Terus versus permanen. Dapat menyimpan data jika komputer mati. Berarti apa? Non volatile. Ya. Tulisannya volatile atau non volatile ya, data dapat menyimpan data jika komputer mati. Terus kemudian untuk input cukup banyak ya, keyboard tadi sudah saya cerita, mouse ini saya menggerak-gerakkan, ini kan input ya. Trackball itu yang ini, kalau di mouse biasanya ada ini yang bisa menggerakkan ini ya, buat naik turun itu namanya trackball. Terus kemudian joystick yang buat Anda main PS itu ya, joystick. Terus kemudian untuk perangkat lain juga ada terminal atau komputer, itu ATM, automatic transfer machine, terus point of sale ya, point of sale terminal itu komputer-komputer yang ada di saya sebut merek ya, Indomaret atau Alfamart ya. Point of sale itu singkatannya POS ya, POS. Itu aplikasi untuk apa? Untuk ini loh. Kalau barang masukkan, baca barcode ya, cetit keluar harganya berapa, cetit keluar harganya berapa. Itu aplikasinya namanya point of sale ya. Softwarenya, hardwarenya yang untuk membaca itu, membaca barcode itu berarti barcode reader ya. Nah, seperti itu. Nah, itu aplikasinya ada, sudah lengkap ya sekarang. Bahkan yang di Android itu gratis. Anda bisa pakai, tinggal Anda modal apa? Printer aja. Tinggal Anda modal printer yang model dot matrix itu seperti di Alfamart, Indomaret itu harganya sekitar 1,5 gitu. 1.700.000 ada, konekkan dengan HP, Anda searching aja di Google Play itu POS itu point of sale. Jadi kalau Anda yang punya bisnis ya, pengen pencatatan yang otomatis, terus kemudian customer Anda dapat dapat nota saat pembelian walaupun Anda jualnya biasa-biasa aja, pakai aja itu aplikasi-aplikasi POS yang ada di Google Play. Banyak kok yang gratis ya, tinggal dikoneksikan dengan printer ya. Pak, saya kan anak psikologi. Emang anak psikologi Cooper ya kan, anak psikologi ketinggalan ketinggalan teknologi kan enggak juga ya kan. Walaupun Anda cuma dodol berambang kasarane, tapi sah-sah aja Anda pakai aplikasi point of sale ini kan. Sah-sah aja, wong gratis, wong aku mau modal printer. Ya kan, printer dihubungkan dengan HP dengan pakai koneksi Bluetooth bisa gitu kan. Kayak menghubungkan dengan speaker gitu kan. Speaker Bluetooth gitu kan. Ya sama aja, hubungannya sama aja. Gitu. Jadi printer itu hanya tujuannya ngeprint dari HP ke printer. Gitu. Untuk menjadi ya menjadi nota. Terus kemudian perangkat input lainnya tadi saya sudah bilang ya, barcode, handprint reader ya, yang ini ya, fingerprint
image scanner, terus kemudian sekarang ada retina reader ya. Kalau absen pakainya mata, ini yang nggak bisa dibohongi. Terus kemudian visual display, ini output ya, output monitor, printer ya. Terus kemudian plotter itu yang untuk melihat gunung itu ya, status gunung berapi itu. Terus film ya, mikrofilm. Terus kemudian kalau dulu ini namanya apa ya, flash disk yang ada bisa dengerin suara itu namanya apa ya, nama kerennya ya. Pernah ngalami enggak ya ini? Punya flash disk yang juga ada playernya, player lagunya, jadi bisa didengarkan. Ya itulah pokoknya. Voice output device, flash memory. Enggak lah, namanya enggak ini keren dulu namanya. Ya, kalau bahasa ilmiahnya audio response unit. Jadi dia bisa untuk flash disk, dia bisa juga untuk musik player. Pernah ada yang punya seperti ini? Walkman, Pak. Oh, itu perkembangannya setelah Walkman. Walkman ini saya deso pakai kaset ya, pakai tape ya. Ini enggak, MP3 sudah masuk, file format MP3 dimasukkan ke flash disk. Ya, ini flash disk, tapi kita bisa player, bisa play ini, bisa pilih lagu juga di sini. Ada monitornya. Belum pernah ngalami? Ini setelah era Walkman ini malah ini. Kalau yang punyanya Apple itu namanya apa ya? Yang bentuknya kotak kecil bukan Pak, yang bisa diselipin di baju gitu loh. Iya, bisa. Namanya apa itu? AirPods, Pak. Lah kuwi sing larang, seri murah kok. Ya itu pokoknya kayak iPod itu ya. Kalau nama ilmiahnya audio response unit. Ya udahlah daripada mikir kelamaan malah lapar lagi ya nanti. Oke, peralatan komunikasi, modem ya, modem, router dan sebagainya macam. Anda sudah kalau Anda pakai IndiHome pasti ada ini ya di rumah Anda seperti ini. Terus kemudian Anda bisa gunakan ini untuk untuk berhubungan dengan internet. Modem itu apa sih? Modulation and demodulation. Modulation dan demodulation itu apa? Modul yang digunakan untuk mengubah sinyal digital ke analog atau sinyal analog ke digital atau sebaliknya ya. Artinya apa? Mengapa seperti itu? Karena jaringan data itu masih berjalan di atas jaringan komunikasi, jaringan suara gitu. Nah, komputer itu sinyalnya apa? Digital. Sedangkan telepon suara itu sinyalnya analog. Lah, keduanya ini harus bisa berjalan gitu. Sehingga apa? Anda bisa dengar suara saya, ini sinyal analog ya. Anda bisa lihat muka saya yang ganteng ini sinyal digital gitu kan. Lah, itu ditranslate dengan yang namanya modem. Modulation and demodulation, makanya namanya modulation and demodulation. Artinya dia mengubah analog ke digital, demikian pula dia juga bisa mengubah digital ke analog. Ya kan, seperti agar apa? Jaringan data dan jaringan suara juga bisa bersatu walaupun beda sinyalnya. Seperti itu. Ini komputer ya, komputer zaman old ya, zaman dulu. Oke, bagian depannya seperti ini. Hard disk, BH ada lampu-lampunya ya dan sebagainya. Bagian belakangnya seperti ini. Biasanya kalau nyolop mouse, keyboard, monitor, printer ada di sini semua. Oke, post testnya kelihatannya ada tugas deh ya. Ini Anda bisa kerjakan di penugasan ya, di assignment, di e-learning ya. Ini dikerjakan terus kemudian nanti dikumpulkan minggu depan. Oke. Saya kira itu. Gimana kabar puasa hari ini? Alhamdulillah lancar, Pak. Oke. Saya ucapkan selamat berpuasa bagi yang
menjalankannya. Terus kemudian selamat belajar juga, tetap jaga kesehatan. Ada pertanyaan dulu enggak? Sebelum saya akhiri. Enggak ada? Gampang ya? Gampang. Jadi Hah? Belum ada ya? Pak. Ada yang mau tanya siapa? Resen, coba Resen. Biar saya enggak bingung. Enggak ada? Oke. Kalau enggak ada, enggak jadi cepat ya. Rencana saya cuma 15 menit. Jadinya jadi 43 menit ini. Oke, saya akhiri ya. Selamat malam semua. Selamat belajar, jaga kesehatan, selamat menjalankan ibadah puasa juga. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.